Tunggu ah. Oh, iya. Bang, kecilkan suaramu ya. Kecilkan Mak suara goreng-gorengnya. Mulai nih. Kok saya gugup ya? Oke, kita mulai. Kayak mana pertamanya? Bilang aja video ini presentasi project bilang. Masa aku yang pertama? Oke. Ya Ntar aku susun udah. kata-kata dulu di otakku ya. Bilang pertamanya apa? Assalamualaikum. Nggak bisa. Selamat Udah pagi. selamat pagi. Nggak mungkin selamat pagi kan? Selamat. Nggak, kalau besok pagi ngumpulnya tapi nggak usah pakai selamat-selamat lah. Jadi apa? Jadi ini video project gitu. Kalian lah yang assalamualaikumnya. Enggak. Udah langsung gini. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya anggota di sini baru disebutkan. Terus di sini kami ingin membuat video pemaparan proyek kami yaitu proyek modul pembelajaran. Itu Oke, langsung gitu aja. cocok. Oke, Anda di nggak sini tahu. kami berpresentasi. Oke, Oke, mulai ya. Satu, dua, tiga, mulai. Jadi perkenalkan di sini kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Derma Saratiawan Kaprubah dan ada rekan saya Marwa Kaironisa dan Nur Fadila. Jadi di sini kami akan membuat video pemaparan proyek mengenai modul pembelajaran matematika diskrit. eh, akan dimulai dari saya, yaitu saya akan memaparkan mengenai tampilan cover pada modul pembelajaran matematika diskrit yang sudah kami susun ini. Jadi pada halaman pertama, yaitu halaman depan modul pembelajaran ini, kami desain sendiri dengan konsep modern minimalis, yaitu perpaduan warna kuning, biru, dan putih dengan elemen matematika. Dan pada tampilan halaman depan ini, kami memberikan identitas instansi dan mempertegas mengenai modul pembelajaran matematika diskrit dan identitas penulis yaitu kami sendiri. Ada 3 orang yaitu saya sendiri Dharma Saratiawan Kaprubah, Marwa Khairunisa, dan Nur Fadila. Pada halaman kedua adalah halaman belakang eh, untuk modul pembelajaran kami. Dan selain halaman depan dan halaman belakang agar tampak lebih menarik, kami juga membuat desain tampilan cover pada tiap babnya dengan tujuan agar nantinya pembaca bisa langsung mendapatkan gambaran isi dari modul secara sekilas. Dan pada setiap bab ini kami memberikan desain-desain yang berbeda, yaitu pada bab 1 kami memberikan tampilan cover seperti pada gambar dengan identitas judul bab, yaitu logika matematika. Pada bab 2 yaitu kombinatorik, bab 3 teori graf, bab 4 relasi rekursif, dan bab terakhir, bab 5 yaitu fungsi pembangkit. Mungkin sekian dari pembahasan saya mengenai tampilan cover. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Nur Fadila mengenai isi dari modul pembelajaran ini. Baik, saya Nur Padilla. Saya akan memaparkan mengenai isi dari modul pembelajaran ini. Nah, secara garis besar kami mengambil 5 bab untuk modul kami. Yang pertama itu ada bab pertama yaitu logika matematika. Nah, pada logika matematika ada subbab-subbabnya lagi. Yang pertama itu pengertian logika matematika, yang kedua ada konsep dasar logika matematika, yang terbagi lagi menjadi logika proporsional dan himpunan dan relasi. Untuk yang ketiga ada teknik pembuktian matematika. Nah, pada teknik pembuktian matematika ada subbab-subbab lagi
Yang pertama itu adalah pembuktian langsung, kosong, bukti dengan counter example, dan yang keempat ada penerapan logika matematika dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bab selanjutnya, yaitu bab 2 kombinatorik, ada subbab-subbabnya lagi. Nah, pada kombinatorik yang pertama itu ada dua prinsip dasar perhitungan, yang kedua ada permutasi, yang ketiga ada kombinasi, yang keempat ada perbedaan permutasi dan kombinasi, yang kelima ada koefisien binomial, yang keenam ada prinsip pigeonhole atau sarang merpati, yang ketujuh ada prinsip inklusi eksklusi. Nah, yang bab selanjutnya yaitu bab ketiga, kami menaruh materi teori graf. Nah, pada teori graf terdapat beberapa submateri. Yang pertama ada definisi dan sejarah teori graf. Yang kedua ada komponen dasar dalam teori graf yang menjadi submateri lagi yaitu simpul dan sisi. Yang ketiga dan jenis-jenis graf. Yang ketiga ada derajat simpul dan properti dasar graf yang terbagi lagi menjadi submateri derajat simpul, dan jejak dan siklus, dan yang keempat ada representasi. Yang kelimanya lagi ada jenis-jenis graf khusus. Nah, di jenis-jenis graf khusus terbagi lagi menjadi dua, yaitu graf bipartit dan graf Euler dan Hamiltonian. Nah, untuk selanjutnya ada pohon dalam teori graf. Nah, pohon dalam teori graf ini terbagi lagi menjadi definisi pohon dan jenis-jenisnya dan penerapan graf dalam pohon pembangunan. Selanjutnya ada implementasi dan aplikasi teori graf yang terbagi lagi menjadi algoritma Dijkstra dan algoritma Love atau Warshol. Selanjutnya, untuk materi yang ada di bab 4, kami menerapkan materi relasi rekursif. Nah, pada relasi rekursif, kami membuat 3 subbabnya lagi. Nah, di subbab pertama, yaitu definisi dan konsep dasar, terbagi lagi menjadi pengertian relasi rekursif dalam matematika, fungsi rekursif, dan hubungan relasi rekursif dan fungsi rekursif. Untuk subbab yang selanjutnya ada bentuk umum relasi rekursif. Ada relasi rekursif homogen dan relasi rekursif tak homogen. Yang untuk subbab selanjutnya ada metode penyelesaian relasi rekursif, yang subbabnya lagi terbagi menjadi penyelesaian relasi rekursif dengan iterasi dan penyelesaian relasi rekursif melalui persamaan karakteristik. Nah, untuk subbab terakhir untuk bab terakhir, maaf, untuk bab terakhir untuk bab yang kelima yaitu fungsi pembangkit. Nah, fungsi pembangkit kami membaginya dalam 3 subbab, yaitu fungsi pembangkit biasa, koefisien fungsi pembangkit, dan fungsi pembangkit eksponen. Selanjutnya, saya akan perlihatkan mengenai daftar pustaka. Sedikit akan saya bahas. Nah, pada modul kami ini, daftar pustaka yang kami gunakan sebanyak 21 sumber daftar pustaka, di mana 21 ini dibagi lagi menjadi 14 sumbernya dari buku dan 7-nya dari jurnal. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai isi dari modul pembelajaran kami. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Marwa Khairunisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kartu. Nah, di modul kami ini
akan ada ide yang kami sampaikan. Di ide kami ini, kami akan membuat kartu modul yang dimana kartu ini akan mempermudah mahasiswa-mahasiswa untuk mengaksesnya. Tidak perlu susah-susah lagi membawa buku cetak. Misalnya kayak mahasiswa itu ingin berpergian tanpa repot membawa buku, maka mereka bisa menggunakan kartu ini untuk mengakses modul tersebut. Nah, di kartu ini akan ada barcode yang bisa kita akses melalui Google Lens. Di barcode ini, ketika kita mengaksesnya, maka akan kita disuruh memasukkan sandi yang sudah kami buat. Sandi ini ada di belakang kartunya. Akan saya praktekkan bagaimana cara mengakses dari kartu tersebut. Nah, di sini kita bisa membuka Google Lens. Kemudian kita akan memasukkan kartu tersebut. Nah, kan itu ada link modulnya. Kita mengaksesnya, kemudian Anda akan disuruh memasukkan password dari modul tersebut. Passwordnya ada di belakang kartu tersebut, yaitu Matis 123. Ketika kita login masuk, maka kita disuruh memasukkan akun Google Drive kita. Lalu modul tersebut bisa kita akses dengan lancar tanpa terkendali. Pembuatan kartu ini kami buat dari menggunakan media Canva. Melalui Canva kami bisa membuat QR code dari kartu tersebut. Dan kemudian QR code tersebutlah kami masukkan ke dalam ide modul kami. Sekian presentasi dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan mengenai pemaparan modul pembelajaran matematika diskrit untuk kelompok 4 ini. Mungkin sekian dari pemaparan proyek kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih.